Tragedi meletusnya Gunung Krakatau. Pada abad ke-19, di antara Pulau Jawa dan Sumatera, berdiri Gunung Krakatau yang megah dan tampak tenang. Gunung ini merupakan bagian dari rantai gunung berapi di wilayah cincin api Pasifik, tempat pertemuan lempeng tektonik yang sering memicu aktivitas vulkanik. Selat Sunda, yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Jawa, menjadi jalur perdagangan penting, dan banyak desa nelayan serta kota kecil berkembang di pesisirnya. Masyarakat setempat sudah terbiasa dengan gempa kecil dan letusan gunung berapi di wilayah tersebut, namun mereka tidak menyadari bahwa Krakatau menyimpan potensi bencana yang luar biasa. Selama bertahun-tahun, gunung ini hanya menunjukkan aktivitas ringan, sehingga kehidupan berjalan normal. Penduduk terus melaut, berdagang, dan bertani seperti biasa, tanpa firasat bahwa dalam waktu dekat, Krakatau akan menjadi pusat salah satu letusan paling dahsyat dalam sejarah manusia. Pada Mei tahun 1883, tanda-tanda aneh mulai muncul dari Gunung Krakatau. Asap putih membumbung tinggi ke langit, menyelimuti puncaknya dengan kabut tebal. Gemuruh dari dalam perut bumi terdengar hingga ke pulau-pulau terdekat, membuat sebagian orang cemas. Nelayan yang berlayar di sekitar gunung melaporkan perubahan aneh di laut. Air yang biasanya tenang menjadi lebih hangat dan terkadang bergolak tanpa sebab yang jelas. Di beberapa desa, hewan ternak menunjukkan perilaku gelisah, seolah-olah merasakan sesuatu yang akan terjadi. Namun, banyak orang masih menganggap fenomena ini sebagai kejadian biasa, karena Krakatau pernah meletus kecil beberapa dekade sebelumnya tanpa dampak besar. Para pedagang di pelabuhan Banten dan Lampung tetap menjalankan aktivitas mereka, sementara kapal-kapal dagang terus berlalu lalang di Selat Sunda, tidak menyadari bahwa mereka berada di ambang bencana yang akan mengubah segalanya. Pada pagi hari tanggal 26 Agustus tahun 1883, suara gemuruh dari dalam Gunung Krakatau semakin menguat. Langit yang sebelumnya cerah mulai tertutup oleh asap hitam pekat yang membubung tinggi. Tak lama kemudian, letusan pertama terjadi, sebuah ledakan dahsyat yang mengguncang tanah dan menggetarkan udara. Kolom abu setinggi puluhan kilometer menyembur ke langit, menyelimuti daerah sekitar dalam kegelapan. Penduduk di pesisir Sumatera dan Jawa dikejutkan oleh suara ledakan yang memekakkan telinga, terdengar hingga ratusan kilometer jauhnya. Hujan batu dan abu vulkanik mulai turun, membuat banyak orang panik dan berlarian mencari perlindungan. Kapal-kapal di Selat Sunda terombang-ambing oleh gelombang laut yang mulai tidak stabil. Namun, meskipun letusan ini sudah terasa dahsyat, bencana yang sebenarnya belum mencapai puncaknya. Krakatau masih menyimpan kekuatan yang jauh lebih besar, menunggu saat yang tepat untuk melepaskannya dalam kehancuran total. Keesokan harinya, tanggal 27 Agustus tahun 1883, Krakatau mencapai puncak amarahnya. Pada pagi itu, 4 ledakan besar terjadi dalam rentang waktu singkat. Ledakan terakhir, yang paling dahsyat, mengguncang bumi dengan kekuatan yang belum pernah tercatat sebelumnya. Suara letusan ini begitu kuat hingga terdengar hingga ke Pulau Rodriguez, lebih dari 4.800 km jauhnya di Samudra Hindia. Gelombang kejut dari ledakan ini mengelilingi bumi beberapa kali, mencatatkan dirinya sebagai suara terkeras dalam sejarah yang pernah terdengar oleh manusia. Letusan ini menghancurkan lebih dari 2/3 tubuh Krakatau, membuatnya runtuh ke laut dan menciptakan kawah raksasa di dasar samudra. Awan panas dan abu membara melesat dengan kecepatan luar biasa, membakar segala yang dilewatinya. Langit menjadi gelap seperti malam,
meskipun matahari masih bersinar di atas sana. Dunia menyaksikan kehancuran yang tak terbayangkan, sementara Selat Sunda dan sekitarnya berubah menjadi lautan api dan debu. Saat tubuh Krakatau runtuh ke laut akibat ledakan dahsyatnya, air yang sebelumnya tertahan oleh gunung berapi itu tiba-tiba terhempas dalam gelombang raksasa. Tsunami setinggi lebih dari 40 meter terbentuk dan bergerak dengan kecepatan luar biasa menuju pesisir Sumatera dan Jawa. Dalam hitungan menit, gelombang dahsyat itu menghantam kota-kota pesisir seperti Anyer, Merak, dan Teluk Betung. Ribuan rumah hancur seketika, kapal-kapal besar terangkat dan terhempas jauh ke daratan, sementara penduduk yang tidak sempat melarikan diri tersapu oleh air yang mengamuk. Suara gemuruh air bercampur dengan jeritan manusia yang panik, menciptakan pemandangan mengerikan yang tak bisa dibayangkan sebelumnya. Bahkan di daerah yang lebih jauh seperti Batavia, Jakarta, air laut naik dan menyebabkan banjir besar. Dalam waktu singkat, lebih dari 36.000 orang kehilangan nyawa, menjadikan bencana ini salah satu tragedi paling mematikan dalam sejarah Indonesia. Setelah letusan dan tsunami, bencana belum berakhir. Langit di atas wilayah Nusantara berubah menjadi hitam pekat, tertutup oleh abu vulkanik yang menyebar ke seluruh atmosfer. Matahari yang biasanya bersinar terang kini tertutupi kabut tebal, membuat siang hari terasa seperti malam. Hujan abu mulai turun deras, menyelimuti desa-desa, ladang, dan hutan dengan lapisan tebal yang menyesakkan. Abu ini tidak hanya membuat sulit bernapas, tetapi juga menghancurkan tanaman dan mencemari sumber air, menyebabkan kelaparan dan penyakit di daerah yang terdampak. Di beberapa tempat, hujan abu berlangsung selama berhari-hari, menambah penderitaan para penyintas yang mencoba bertahan hidup. Letusan dahsyat Gunung Krakatau tidak hanya menghancurkan wilayah sekitarnya, tetapi juga membawa perubahan besar bagi dunia. Abu vulkanik yang terlempar ke atmosfer menyebar hingga ke seluruh penjuru bumi, memantulkan sinar matahari dan menyebabkan suhu global turun sekitar 1,2 derajat Celcius selama beberapa tahun. Langit di berbagai belahan dunia berubah warna, matahari terbit dan terbenam tampak merah darah, menciptakan pemandangan aneh yang bahkan diabadikan dalam lukisan-lukisan terkenal. Di Eropa dan Amerika, langit yang suram dan suhu dingin mengganggu pertanian, menyebabkan gagal panen dan kelaparan di beberapa daerah. Para ilmuwan mulai mempelajari bagaimana letusan gunung berapi dapat memengaruhi iklim global, dan Krakatau menjadi contoh nyata bagaimana alam dapat mengubah keseimbangan dunia hanya dalam sekejap. Sementara itu, di Nusantara, kehidupan tak lagi sama, banyak wilayah pesisir hancur, dan ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal serta sanak saudara. Setelah letusan mereda, wilayah sekitar Krakatau berubah total. Pulau-pulau yang sebelumnya ada di sekitar gunung lenyap, sementara sebagian daratan baru muncul akibat timbunan material vulkanik. Para penyintas yang berhasil bertahan hidup menghadapi situasi yang sulit, tanah yang dulunya subur kini tertutup abu, sumber air banyak yang tercemar, dan wabah penyakit mulai menyebar di kamp-kamp pengungsi. Bantuan datang dari berbagai daerah, tetapi banyak tempat yang sudah tidak bisa dihuni lagi. Kota-kota pesisir seperti Anyer dan Teluk Betung membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih, sementara banyak penduduk terpaksa pindah ke daerah yang lebih aman. Pemerintah kolonial Belanda mulai membangun sistem pemantauan gunung berapi untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, meskipun teknologi saat itu masih sangat terbatas. Meskipun tragedi Krakatau membawa kehancuran yang luar biasa, peristiwa ini juga menjadi awal dari perkembangan ilmu vulkanologi modern. Bertahun-tahun setelah letusan dahsyat,
wilayah bekas Gunung Krakatau masih menunjukkan aktivitas vulkanik. Dari dasar laut, perlahan muncul sebuah pulau kecil pada tahun 1927. Awalnya, pulau ini sering tenggelam akibat ombak, tetapi seiring waktu, ia semakin tinggi dan stabil. Pulau ini kemudian dikenal sebagai Anak Krakatau, simbol kebangkitan setelah kehancuran. Sejak kemunculannya, Anak Krakatau terus tumbuh dengan aktivitas erupsi kecil yang berlangsung hingga kini. Para ilmuwan dari seluruh dunia datang untuk meneliti fenomena ini, menjadikannya laboratorium alam bagi studi vulkanologi. Meskipun ukurannya belum sebesar Krakatau lama, gunung ini tetap aktif dan berpotensi meletus kapan saja. Warga sekitar tetap waspada, mengingat sejarah kelam letusan Krakatau 1883 yang pernah mengguncang dunia. Letusan Gunung Krakatau menjadi salah satu bencana alam terbesar dalam sejarah, meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat dan lingkungan. Namun, tragedi ini juga memberikan pelajaran berharga tentang kekuatan alam dan pentingnya mitigasi bencana. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, sistem pemantauan gunung berapi semakin canggih, memungkinkan peringatan dini bagi masyarakat di sekitar wilayah rawan bencana. Pemerintah dan ilmuwan terus memantau Anak Krakatau untuk mencegah terulangnya tragedi serupa. Kisah Krakatau menjadi pengingat bahwa manusia harus hidup berdampingan dengan alam, memahami tanda-tanda yang diberikan, dan selalu siap menghadapi kemungkinan terburuk. Hingga kini, Anak Krakatau tetap berdiri di Selat Sunda, membawa warisan dari letusan dahsyat yang pernah mengubah dunia.